Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh penyidik merupakan bagian dari upaya pencarian Harun Masiku. Sebab pimpinan KPK telah menginstruksikan agar pencarian terhadap Harun Masiku harus terus dilakukan. Meski begitu, soal penyitaan ponsel, Nawawi mengaku masih perlu meminta penjelasan kepada penyidik. Dan itu yang pertama menginstruksikan terus cari Harun Masiku. Lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik mungkin bagian daripada perintah pimpinan bahwa memang upaya terus pencarian Harun Masiku itu terus harus dilakukan. Kemarin saya sendiri ada giat di Surabaya sehingga baru tadi pagi saya minta pada Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami apa yang berlangsung yang seperti diberitakan. Itu aja. Nah, ada ruang-ruangnya, ada dewas, ada forum pra-peradilan untuk Pemirsa, sudah 4 tahun buronan Harun Masiku belum juga diketahui keberadaannya. Terbaru KPK memeriksa 3 saksi baru. Akankah pemeriksaan Sekjen PDIP hari ini menjadi babak baru bagi perburuan Harun Masiku? Keberadaan mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga kini masih buron terus didalami oleh penyidik KPK. Namun kini, lembaga anti rasuah justru mengendus. Ada pihak-pihak yang enggan mengungkap keberadaan Harun Masiku. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ada sosok yang mengetahui lokasi buronan Harun Masiku. Ada pihak tertentu yang sebenarnya tahu tetapi kemudian tidak menyampaikan informasi dimaksud, sehingga saat ini masih terus kami dalami lebih lanjut. Ke depan barangkali juga informasi dari yang kami peroleh masih akan memanggil pihak lain sebagai saksi untuk mendalami informasi terbaru tersebut. Dari kasus buronnya Harun Masiku ini, sebelumnya KPK telah memeriksa 3 saksi yang berprofesi sebagai advokat dan mahasiswa. Demi mengungkap tuntas kasus ini, KPK juga memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ini bukan pemanggilan pertama bagi Hasto. Pada tahun 2020 lalu, politisi senior PDI Perjuangan itu sudah diperiksa untuk perkara yang sama, dan Hasto sempat meminta Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan bahwa sangat mungkin pemeriksaan kembali Sekjen PDIP ini karena adanya sikap kritis dari partai berlambang banteng tersebut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengatakan langkah KPK dengan memanggil kembali para saksi hanyalah gimik belaka. Lah aneh, justru diklarifikasi lawyer, mahasiswa, sekarang Pak Hasto, kemarin malah menggeledah rumahnya Wahyu Setiawan di Banjarnegara. Nah, apakah memang pernah bersembunyi di situ itu digeledah? Ini agak menjadi sesuatu yang dari sisi saya selaku detektif partikelir aja nggak bisa menebak langkah KPK ini mau apa. Ya, jangan salahkan masyarakat kemudian menganggap ini gimmick gitu malahan jadinya. Kalau politik itu masih nomor atas lah gitu. Tapi ini yang paling bawah ini jadi gimmick aja supaya dianggap kerja gitu. KPK menegaskan, jika dibukanya kembali kasus buronnya Harun Masiku, bukanlah mengejar sisa masa jabatan para pimpinan KPK. Mereka mengklaim masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tunggakan kasus dan pencarian buronan. Dari awal pun kami komitmen kami untuk terus memburu dan menangkap, karena ini menjadi kewajiban bagi kami, bagi KPK untuk menyelesaikan tunggakan perkara, begitu ya. Jadi bukan persoalan itu, tapi memang ada informasi baru yang masuk ke KPK. Kasus Harun Masiku berawal usai penyidik KPK menangkap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan karena menerima suap sebesar 600 juta rupiah terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Kini Wahyu Setiawan yang dijatuhi hukuman 7 tahun penjara bahkan telah bebas bersyarat. Sementara Harun Masiku masih berstatus buron. Pada tahun 2023 lalu, Mabes Polri sempat mendeteksi Harun Masiku berada di Indonesia. Namun Harun diduga kabur lagi ke luar negeri melalui jalur tak resmi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.